Selamat pagi, sahabat GPIB yang terkasih. Kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Diajeng Sisya Pinka Natalini Siahainenia, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Bajempir Besitang. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk memulai hari kita. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat GPIB yang terkasih, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, atas kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami, atas anugerah melalui hari yang baru yang boleh Engkau berikan bagi kami semua, untuk kami mulai dan kami lalui di hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau mengawalinya dan melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon berikan kami roh hikmat pengertian melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika kami boleh mendengar, membaca, dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu, hal itu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan Injil Yohanes pasal 9 ayat 24 hingga ayat 28. Injil Yohanes pasal 9 ayat 24 hingga ayat 28 yang menyatakan, mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, beri kemuliaan bagi Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia mencelikan matamu? Jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil menghina, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, kita tahu bahwa fungsi utama dari mata adalah sebagai organ penglihatan yang memungkinkan kita untuk melihat dunia sekitar kita. Mata juga berfungsi untuk menerima cahaya yang masuk dan mengubahnya menjadi sinyal yang diproses di dalam otak. Dan biasanya juga mata digunakan untuk bagaimana kita berkomunikasi nonverbal. Bagaimana kita melalui kontak mata kita bisa tahu bahwa apakah ini sebuah ekspresi yang menandakan sesuatu, begitu ya. Dari ekspresi wajah, dari mata, dari kontak mata, kita bisa berkomunikasi. Dan kalau bisa dikatakan, mata itu adalah organ yang sangat kompleks dan terdiri dari bagian yang bekerja untuk menghasilkan sebuah penglihatan, menghasilkan sebuah cahaya. Jadi bayangkan, sahabat GPIB yang terkasih, apa yang juga dirasakan bagi orang buta yang dia rasakan sejak lahirnya. Selama dia hidup, dia tidak merasakan, dia tidak melihat bagaimana itu terang. Dia tidak bisa melihat cahaya. Yang dia rasakan hanya gelap saja. Namun dalam bacaan Alkitab kita yang kita baca bersama, Yesus hadir di dalam hidupnya sebagai terang yang sesungguhnya. Orang buta itu dapat melihat. Artinya dia sebagai saksi
dari karya yang Yesus buat untuknya. Dan tindakan yang Yesus buat untuknya itu bukan hanya sekedar menyembuhkan fisik, menyembuhkan mata. Mata yang tadinya tidak bisa melihat, lalu dia bisa melihat. Tidak. Tapi juga apa yang Yesus buat justru menimbulkan banyak pertanyaan dan tantangan terhadap otoritas para pemuka agama Yahudi. Khususnya di dalam bacaan Alkitab kita, para Farisi. Setelah mereka mendengar bahwa orang buta itu bisa melihat, orang buta itu dicelikkan oleh Yesus, mereka merasa terancam oleh kehadiran Yesus. Sehingga mereka memanggil orang yang telah disembuhkan itu, orang buta itu, dan mencoba menekan orang yang tadinya buta itu untuk tidak mengakui Yesus sebagai penolongnya. Kalau kita lihat di ayat 25, sahabat GPIB yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana kebijaksanaan orang yang tadinya buta itu. Dia tidak terjebak dalam pernyataan yang dibuat oleh para Farisi, tapi justru dia fokus pada fakta pengalaman yang dia alami sendiri. Bagaimana dia tahu bahwa Yesus hadir untuk mengubah hidupnya secara drastis. Para Farisi tentunya ketika mendengar jawaban orang yang tadinya buta itu, dia tetap menekan karena jelas sikap mereka itu menandakan bahwa mereka tidak siap. Mereka tidak siap untuk menerima bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Sehingga kalau kita lihat lagi bagian bacaan Alkitab kita, ayat 27 menunjukkan bagaimana orang yang tadinya buta itu berani untuk menantang dan menunjukkan keberanian dalam mempertanyakan apa sebenarnya niat mereka. Dan hal ini mau menunjukkan bahwa orang yang tadinya buta itu semakin yakin tentang pengalaman perjumpaannya dengan Yesus dan pengetahuannya tentang Yesus dan bagaimana karya penyelamatan yang ia terima melalui Yesus Kristus. Sehingga para Farisi tidak juga puas dengan jawaban orang yang tadinya buta itu. Di ayat 28 menunjukkan bahwa sikap mereka merendahkan orang yang buta itu, yang sudah disembuhkan dengan menyebutnya sebagai murid Tuhan Yesus. Mereka justru lebih memilih tradisi mereka dibandingkan menerima kebenaran baru yang datang melalui Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih, dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah diperhadapkan atau mungkin suatu saat nanti kita akan diperhadapkan dengan situasi di mana orang lain berusaha menjatuhkan kita, orang lain berusaha melemahkan kita, dan terkhusus menjatuhkan dan melemahkan iman kita, atau menolak kebenaran yang kita alami dalam hidup ini. Namun sebagaimana orang yang tadinya buta itu, mari kita fokus pada pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Mari kita fokus dengan karyanya yang kita alami, yang justru seharusnya memberikan kita kekuatan untuk semakin berpegang pada kebenaran. Meskipun dalam kehidupan kita sehari-hari kita ditolak, meskipun kita mengalami tantangan dilemahkan dari orang lain. Tapi mari fokus dengan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Mari fokus dengan karya yang kita alami sehari-hari dengan Tuhan Yesus. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus bisa menjadi kesaksian yang sangat kuat. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus, wujudnya itu yang paling penting adalah perubahan dalam hidup kita. Kalau orang yang tadinya buta itu, tadinya dia tidak bisa melihat, lalu dia bisa melihat. Dia hanya merasakan dan melihat gelap, dan lalu Yesus membuat hidupnya berubah drastis. Dia bisa melihat cahaya dan terang. Maka wujud perjumpaan dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan seharusnya adalah perubahan dalam hidup kita. Perubahan untuk semakin hidup dalam kebenaran Tuhan. Perubahan untuk semakin baik dan benar untuk menjalani hidup kita. Sebagaimana orang buta tadi, dia menyaksikan terang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan saya yakin
Sahabat GPIB yang terkasih, kita semua sudah menyaksikan terang yang sesungguhnya dari Yesus Kristus. Artinya hidup kita seharusnya mengikuti terang yang sesungguhnya. Hidup kita seharusnya berubah untuk mengikuti terang itu sendiri. Tinggalkanlah hidup dalam kegelapan itu. Sekarang kita harus hidup di dalam terang. Inilah wujud kesaksian yang sangat nyata, yang sangat penting, yang harus kita tunjukkan sebagai orang percaya. Lalu yang selanjutnya, sahabat GPIB yang terkasih, kesaksian kita harus disertai dengan kerendahan hati. Jangan kita jatuh dalam kesombongan rohani. Namun seharusnya kesaksian kita harus disertai dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati menolong sesama kita untuk memahami betapa pentingnya perubahan dalam hidup kita. Perubahan hidup yang semakin baik, perubahan hidup yang semakin benar, itu adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah hasil dari perjumpaan kita melalui karya yang kita terima dari Yesus Kristus, yakni keselamatan. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kami melalui firman, di mana kami harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami harus bersaksi dalam kehidupan kami, dalam perubahan hidup yang semakin lebih baik. Ketika di luar banyak hal yang kami hadapi, tantangan, penolakan, apapun itu, yang berusaha untuk menjatuhkan iman kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa perjumpaan dengan Tuhan, bahwa pengalaman kami bersama dengan Tuhan, melalui karya yang Tuhan buat untuk kami. Hal ini menguatkan kami untuk menjadi kesaksian yang sesungguhnya, yang boleh kami berikan dan kami tunjukkan dalam kehidupan kami bersama dengan sesama kami. Biarlah kami boleh belajar untuk bersaksi dengan kerendahan hati. Biarlah dalam kerendahan hati kami boleh belajar untuk dapat merasakan kasih Tuhan dan juga merasakan pengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan, dalam setiap peristiwa, bahkan pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami mau memulai hari kami, kami mohon Tuhan menuntun, menyertai, dan juga memberkati kami dalam setiap hal yang kami perjuangkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kami yang kami mau mulai di hari ini. Biarlah dalam pekerjaan dan usaha kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah apapun yang kami hasilkan hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Juga kami yang melayani dalam kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami di tengah kehidupan berjemaah. Kiranya Tuhan juga yang memberkati kami. Kiranya Tuhan juga yang menuntun dan menyertai kami. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memperlengkapi para pelayan-pelayan untuk melakukan segala sesuatu hal yang boleh dilakukan dalam pelayanan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami. Berikan kami sehat dan kuat. Pelihara kami terus dengan berkat kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai dan juga menuntun perjalanan kehidupan kami di hari ini. Kami berdoa untuk gereja kami GPIB dalam setiap pelayanan yang dilakukan, dalam setiap program-program juga yang terencana. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Biar segala sesuatu boleh juga berjalan dengan baik, berjalan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di hari ini, aktivitas, pekerjaan, bahkan pelayanan kami, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah program Morning Call pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.